Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan coba untuk bahas mengenai alasan kenapa banyak orang yang tertarik untuk membeli smartwatch dari brand Timevert dengan model Timevert Tank X1. Ya, mungkin banyak di antara kalian juga yang belum tahu dengan merek smartwatch ini, termasuk saya ini. Ya, ini pertama kalinya saya beli smartwatch dari brand ini dan ternyata untuk smartwatch ini bagus teman-teman. Saya coba untuk bandingkan dengan smartwatch dari brand Hilo, yaitu Hilo Iron Neo yang harganya hampir sama. Jujur saya lebih suka di bagian desain dari yang Timevert Tank X1 ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik juga untuk membeli smartwatch ini, harganya tuh cukup terjangkau, mulai dari 200 ribuan sampai 280 ribu. Yang membedakan dari harganya, kalau yang 280 ribu teman-teman bakal dapat bonus 2 strap. Yang pertama strap warna silvernya, yang kedua dapat strap rantai itu warna hitam. Jadi totalnya sama strap bawaannya ada 3 strap ya. Ini contohnya untuk strap yang warna silvernya. Untuk varian warnanya ada 2, ada warna hitam sama yang warna silver. Jadi bisa dipilih untuk varian warnanya sesuai dengan selera kalian. Ini saya beli dengan varian warna hitamnya. Jadi yang pertama mungkin yang bikin orang tertarik dengan smartwatch ini dari harganya ya, yang lumayan terjangkau, dapat bonus strap juga. Yang kedua mungkin dari bagian desainnya, karena memang untuk smartwatch ini sudah menggunakan frame body metal. Jadi kalau saya bandingkan dengan smartwatch Hilo Iron Neo itu lebih berat yang di Timevert Tank X1. Bodinya sudah frame metal, juga sudah lulus standar militer teman-teman. Jadi untuk durability-nya nggak perlu kita ragukan lagi. Karena memang sudah terlihat ya dari bagian desainnya aja ini sudah kelihatan kuat, kokoh dan juga pastinya awet. Cuma sayangnya di bagian layarnya ini masih menggunakan layar TFT, tapi sudah yang versi Ultra HD, bukan yang TFT biasa teman-teman. Ini jauh lebih bagus, jauh lebih jernih, dan warnanya dari kontrasnya tuh jauh lebih tajam. Kalau ini sudah menggunakan layar AMOLED sih pastinya bakal lebih cakep lagi ya. Cuma ya ingat lagi dengan harganya, sudah lumayan sih walaupun ya memang masih menggunakan layar TFT. Ukuran layarnya lumayan besar, berukuran 2 inch dengan resolusi 320 x 385 pixel. Layarnya lebar, bezelnya tipis, bodinya kokoh, tampilannya jernih. Untuk bagian bodi sampingnya ini kosongan teman-teman. Ini bukan tombol di bagian sisi kiri. Tombolnya ada 2, cuma di bagian sisi sebelah kanan. Ada 2 tombol ya. Yang bagian paling atas itu yang warna oranye, itu sebagai tombol on off. Jadi bukan tombol untuk masuk ke bagian menu utamanya. Cuma sebagai tombol on off saja. Dan tombol bagian bawahnya itu berfungsi untuk tombol masuk ke bagian mode olahraganya. Untuk bagian layar ini kalau kita perhatikan lebih detail lagi, untuk bezel bagian sampingnya dia itu tipis ya. Ini sebagai tombol on off saja untuk bagian tombol powernya. Jadi dia nggak ada tombol crown teman-teman. Ini untuk tombol masuk ke bagian mode olahraganya. Untuk masuk ke bagian menu utamanya, teman-teman ini harus geser dari kiri ke kanan. Dan pilih di bagian paling bawah itu. Nah ini untuk masuk ke bagian menu utamanya. Jadi cuma ada satu cara ya untuk masuk ke bagian menu utamanya dan tidak menggunakan tombol bagian sampingnya. Untuk strapnya bisa dilepas pasang, jadi kalau mau ganti strapnya pun juga bisa ya. Sudah quick release, jadi bisa dilepas pasang. Kalau bosan dengan strap orinya atau mungkin strap orinya rusak, bisa dibelikan strap lainnya atau mungkin bisa pakai bonus strap yang kalian dapatkan saat membeli smartwatch ini. Ini untuk bagian bodinya bisa dilihat, bisa kita bandingkan nih. Yang di sebelah kanan dia harganya jauh lebih mahal, tapi masih dikombinasi dengan bahan polikarbonat. Jadi bukan frame metal loh di bagian bodi sampingnya. Cuma di bagian bodi atas saja yang menggunakan frame metal. Ini tadi juga sudah aku coba bandingkan untuk bagian layarnya lebih cakep di yang Timevert Tank X1. Lebih tajam sih. Nah, yang perlu kalian tahu juga untuk smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth Call. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau pakai teleponan dengan menggunakan smartwatch bisa ya. WhatsApp call juga bisa.
Cuma mungkin untuk WhatsApp call-nya ini cuma support ke beberapa merek handphone saja, jadi nggak semua merek handphone bisa ya. Saya belum pernah pakai untuk fitur Bluetooth call-nya. Ini untuk bagian bodi belakangnya dia ada lubang speaker sama mikrofonnya, terus ada lubang sensornya juga, tempat sensornya maksud saya, sama tempat untuk pengisian daya saat daya baterainya itu sudah habis. Nih yang masih menggunakan USB magnetic 2 pin. Untuk brightness-nya dia masih manual. Kalau di kondisi luar ruangan seperti ini wajib banget buat ningkatin kecerahan layarnya. Ini kondisinya siang hari dan masih kelihatan jelas. Saya akan coba untuk letakkan smartwatch-nya di bawah terik sinar matahari. Oke, ini dia. Masih kelihatan sih. Walaupun ini agak silau, tapi masih kelihatan untuk waktu di layar smartwatch-nya. Masih kelihatan ya. Untuk lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 30 detik aja. Belum ada fitur always on display karena ini bukan menggunakan layar AMOLED, layarnya masih TFT yang sudah versi HD. Ada fitur rest to wake sih. Ya kalau fitur rest to wake sudah sangat umum ya, pastinya ada di model-model smartwatch lain dengan harga yang hampir sama atau mungkin di atasnya. Yang jauh lebih mahal pasti ada yang namanya fitur rest to wake. Jadi tinggal digerakkan saja otomatis nanti layarnya akan menyala. Fitur ini sangat berguna, terutama kalau kita lagi berkendara atau menyetir. Dan ini melihat waktu saat ini tinggal digerakkan saja otomatis nanti layar smartwatch-nya bakal menyala. Fitur yang sudah sangat umum ada di model smartwatch. Mulai dari dulu sampai sekarang sih pasti ada fitur rest to wake seperti itu ya. Tentunya fitur ini juga bisa membantu kita untuk menjaga bagian tombol sampingnya biar tidak cepat rusak. Jadi untuk melihat waktunya kita nggak perlu untuk selalu menekan tombol bagian sampingnya. Mode olahraganya sudah sangat banyak. Ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Ini ada banyak banget ya. Ada bela diri, ada olahraga indoor, outdoor, kegiatan aktivitas di luar ruangan. Ini ada banyak nih, tinggal dipilih saja. Bahkan untuk mode olahraganya bisa kita custom teman-teman, bisa kita atur untuk set targetnya, mungkin kita mau lari sejauh 2 km, mau jogging selama 10 menit, untuk kalorinya juga bisa kita custom nih. Contohnya saya akan coba untuk gunakan, kita custom selama 10 menit, nanti bakal muncul untuk set targetnya di bawah mode olahraganya. Ini ada olahraga yang lagi kita lakukan, ada durasi waktu olahraganya, set targetnya juga ada di bawah durasinya nih, nanti kalau penuh atau tercapai targetnya bakal penuh di bagian sebelah kanan. Ada langkah total, total kalori juga ada, sama total jarak nih. Bahkan untuk fitur heart rate monitoringnya juga tetap aktif walaupun kita lagi gunakan smartwatch-nya untuk berolahraga. Ini ada fitur zona detak jantung juga. Tentunya dengan adanya fitur ini bisa membantu kita untuk menghindari latihan yang berlebihan. Kalau untuk fitur GPS sepertinya masih belum ada, ingat lagi dengan harganya ya. Built-in GPS masih belum tersedia dari smartwatch-nya. Kalau mau pakai fitur GPS langsung menggunakan aplikasi pendukungnya yaitu David. Nanti kalian bisa menggunakan fitur GPS-nya tapi dengan menggunakan GPS dari smartphone kalian seperti itu. Untuk terhubung dengan Strava ini bisa. Nah untuk pilihan dari watchface-nya sudah sangat banyak. Ini ada beberapa pilihan watchface bawaan juga. Yang dimana untuk watchface bawaannya nggak bisa kita ganti atau ubah dengan menggunakan foto yang lain karena sudah merupakan bawaan langsung dari smartwatch-nya. Tapi di sini kita diberikan dua background, yang dimana untuk satu backgroundnya bisa kita custom dengan menggunakan foto yang kita suka. Satu backgroundnya lagi bisa digunakan atau diganti dengan menggunakan pilihan foto atau watchface yang disediakan dari aplikasi pendukungnya, yaitu aplikasi David. Ada fitur terima notifikasi, fitur cuaca. Fitur-fitur pendukungnya lumayan lengkap sih. Ada fitur baru juga yang mungkin masih belum ada di brand atau mungkin model smartwatch lainnya, yaitu fitur
ChatGPT teman-teman, atau DA-GPT. Fitur obrolan via AI cerdas dengan menggunakan Bluetooth. Nah, selain itu nih juga ada fitur Muslim, fitur untuk kita gunakan mengecek arah kiblat, terus waktu azan, suara azan pun juga bisa untuk kalian setting ya, nanti muncul untuk suaranya. Selain itu ada juga untuk zikir teman-teman, ada zikirnya juga. Untuk penggunaan aplikasi fitur Muslimnya bisa digunakan langsung dari smartwatch-nya atau dari aplikasi pendukungnya. Nah, yang perlu kalian tahu juga untuk smartwatch ini sudah memiliki fitur waterproof, yang dimana untuk smartwatch-nya katanya sih sudah tahan air ya, sampai kedalaman 3 atm atau 30 meter. Ini langsung saya coba untuk rendam aja, cuma untuk saya pribadi sih, kalau di bawah rendam sampai kedalaman 3 atm rasanya nggak yakin juga sih. Karena ingat lagi dengan harganya, kalau cuma terkena intensitas air yang cukup ringan atau sedang, atau mungkin kalian gunakan untuk aktivitas air yang ringan seperti cuci tangan, mengambil wudhu, kalian gunakan untuk mandi, terkena tumpahan kopi atau teh, mungkin masih aman sih, nggak bakal mengalami kerusakan mesin. Tapi kalau sampai di bawah renang, saya nggak bisa jamin juga ya, karena belum pernah cobain langsung untuk bawah renang smartwatch model yang lagi saya pakai ini. Ini saya cuma coba untuk rendam aja ke dalam air yang mungkin ya memang masih kurang dalam. Tapi ya setidaknya ini bisa membuktikan kalau memang smartwatch ini memiliki fitur waterproof. Dan untuk baterainya ini lumayan awet sih. Memiliki kapasitas daya baterai di 400 mAh yang dimana ini bisa bertahan selama 10 hari dalam pemakaian normal. Dan dalam mode standby dia bisa bertahan kurang lebih sekitar 30 hari. Pengisian dayanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Ya memang lumayan lama. Kebanyakan smartwatch ya membutuhkan waktu segitu teman-teman untuk pengisian dayanya. Ini kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, ini beneran untuk bagian bodinya nih cakep banget ya. Ya mungkin itu saja untuk alasan kenapa banyak orang yang tertarik untuk membeli smartwatch ini. Buat teman-teman semua jangan lupa bantu subscribe-nya, bantu like juga, dan ramaikan di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.